Halo anak-anak semua, saat ini Ibu Mawar akan memberikan penjelasan materi bab bab 3 mengenai warga dunia ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar mengenai warga negara Indonesia, warga negara Indonesia pasti mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kalau sekarang kita masuk ke materi warga dunia. Tapi sebelumnya, bagaimana anak-anak kabarnya? Salam sehat ya semua. Semoga kalian semua sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam damai. Ya, oke anak-anak. Sekarang kita belajar mengenai aku warga dunia. Tujuan dari materi nanti supaya anak-anak semakin tahu ya apa persoalan-persoalan yang terjadi di dunia dan seperti apa kita sebagai warga dunia mau gimana, mau cuek aja, tidak peduli ya. Oke, sekarang mari kita mulai materi ini. Mengapa kita disebut warga dunia ya? Mengapa kita disebut warga dunia? Karena apa anak-anak? Karena kita tinggal di dunia ya. Kita tinggal di dunia, makanya kita jadi siapa itu warga dunia? Ya kita, anak-anak yang di rumah, orang tua, siapapun yang tinggal di dunia, dia adalah warga dunia ya. Jadi sekalipun dia tidak mempunyai dia dia tidak mempunyai status warga negara apa, dia tetap warga dunia. Walaupun dia tidak mempunyai berkebangsaan apa, mungkin dia tidak tahu dia kebangsaannya apa, tetap dia warga dunia karena dia tinggal di dunia. Nah itu makanya disebut warga dunia. Oke, udah mengerti kan anak-anak mengapa kita disebut dan siapa itu warga dunia? Oke, nah jadi sekarang kalau kita warga dunia berarti kita mempunyai tanggung jawab. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai hak dan kewajiban, nah warga dunia juga mempunyai kewajiban ya. Tapi sebelumnya kemarin hak dan kewajiban sudah tahu kan anak-anak, artinya Ibu Mawar tidak menjelaskan mengenai hak dan kewajiban karena Ibu Mawar yakin kalian pasti sudah dijelaskan dengan wali kelas kalian masing-masing di PKN kalau nggak salah itu, atau IPS, mengenai hak dan kewajiban. Tapi Bu Mawar berikan sedikit aja apa itu hak. Hak itu berarti sesuatu yang kita terima. Segala sesuatu yang kita terima itu adalah hak. Kalau kewajiban, kewajiban apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kewajiban ya. Nah itu aja sekilas aja ya. Jadi anak-anak mesti tahu kewajiban kalian sebagai warga negara apa, kewajiban kalian sebagai anak di rumah itu apa, kewajiban kalian sebagai siswa pelajar di sekolah itu apa. Begitu juga dengan hak. Hak kalian sebagai warga negara apa, hak kalian sebagai anak di rumah apa, ke hak kalian sebagai anak siswa di sekolah ya. Nanti kalian mesti tahu tuh ya, itu pelajaran PKN ya. Jadi Bu Mawar nggak usah menjelaskan lebih detail ya. Nah begitu juga warga dunia. Warga dunia juga mempunyai tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab untuk negara di dunia ini ya. Jadi antar negara ini mempunyai tanggung jawab ya. Jadi makanya dibutuhkan kerjasama antar negara ya. Kalau ini lebih meluas lagi. Kalau sekarang, kalau kemarin kan mengenai apa sih, personal warga negara ya. Kalau ini dunia, makanya dibutuhkan kerjasama antar negara ya. Kerjasama apa? Karena kenapa mesti kerjasama antar negara? Karena apa? Negara kita itu banyak juga persoalan-persoalan yang mesti
negara kita juga terlibat, kita mesti terlibat ya. Jadi contohnya apa aja sih persoalan ya, ya anak-anak mesti lihat di media ya, di TV ya, pasti persoalan-persoalan yang terjadi itu seperti apa. Banyak, tapi Bu Mawar memberikan ya sedikit aja ya, 2 atau 3 ya. Masalah kelaparan. Kelaparan itu ya di negara orang itu kita masih beruntung, tapi di negara lain seperti contoh itu ya, masih banyak tuh contoh lain, banyak yang kelaparan ya. Jadi antar negara juga membantu mereka ya, kekurangan gizi makanya terjadi penyakit. Nah antar negara termasuk Indonesia juga membantu ya. Nah dulu waktu kita terjadi musibah juga dulu di Aceh, negara lain juga membantu kita ya. Jadi makanya dunia itu harus bekerja sama antar negara. Persoalan apa lagi? Terorisme. Makanya kan lihat, aman kan memang masih ada terjadi sedikit ya di negara lain, tapi tetap antar negara itu bekerja sama. Jadi kalian nanti baca atau lihat di media ya, di TV itu searching di Google apa aja persoalan-persoalan dunia ya. Belum lagi narkoba dan masih banyak lagi seperti saat ini yang terjadi. Mengapa kita sekarang belajar ini online? Ada apa yang terjadi? Pasti udah tahu dong. Kenapa? Karena terjadi wabah virus. Nah ini udah masalah dunia ya. Jadi kalau Ibu Mawar pernah nonton TV, negara apa itu mengirimkan alat-alat buat para dokter pakai ya. Jadi sebelum kita punya masker, dulu ada facial gitu, itu negara lain udah membantu kita, ada yang memberikan sedikit, belum lagi alat-alat buat di kedokteran dan masih banyak lagi. Nah itu jadi negara terlibat, bekerja sama ya, untuk dunia ya. Oke, karena makanya dari beberapa kerjasama itu banyak, dari beberapa segi ya, bekerja sama dari beberapa segi. Misalnya segi apa ya, segi ekonomi ya, dibantu perekonomiannya. Nah caranya apa ya, kita apa butuh barang-barang dari luar ya. Nah seperti apa, kendaraan ya, jadi kita beli dari negara luar. Nah itu segi ekonomi ya, bekerja sama ya. Terus menjual hasil negeri kita ya, kita jual, ekspor ya, istilahnya seperti apa, kerajinan tangan ya, mebel gitu ya kan. Nah itu dari segi ekonomi ya. Nah sekarang dari segi apalagi ya, dari segi budaya ya, dari segi budaya. Nah kita senang mendengarkan, menerima lagu-lagu ya kan, dapat lagu-lagu baru, tarian, cerita dari negara lain ya. Nah itu dari segi budaya. Jadi kita mesti bangga memperkenalkan berbagai hasil budaya dan kesenian bangsa kita, dan bangsa lain juga begitu. Kita mesti mau menerima. Jadi jangan cuman oh iya maunya cuman lagu Indonesia, pokoknya budaya Indonesia, ya nggak bisa. Kita mesti kerjasama ya, supaya negara ini maju juga. Nah itu dari segi budaya, dari segi apa lagi ya, segi keamanan. Nah ya, nah itu tadi kan Bu Mawar memberitahukan ada persoalan terorisme gitu kan. Jadi ada kerjasama segi keamanan. Jadi negara lain menangani teroris, penjahat, perdagangan orang, diplomasi untuk menghindari perang. Jadi ya kerjasama, dikirim ya bantuan supaya kadang belajar bagaimana supaya negara lain itu bisa aman. Nah Indonesia juga mau bertanya ya, makanya mau berdiplomasi supaya tidak terjadi perang ya, menghindari terjadinya perang ya. Dari segi apa lagi ya, dari segi
sosial, ya ada lagi katanya dari segi sosial, ya segi sosial itu kita membutuhkan bantuan negara lain jika terjadi bencana alam atau penyakit seperti sekarang. Jadi kita nggak boleh, oh nggak usah, kita bisa kok sendiri, nggak bisa. Jadi kalau negara lain membantu, nih kita menemukan obat vaksin nih untuk wabah virus, nah Indonesia terbuka, ya begitu juga dengan kita. Kalau negara lain ada yang membutuhkan negara kita juga bisa memberikan bantuan. Nah itu dari segi sosial. Seperti dulu terjadi bencana di Aceh, ya tsunami, itu negara lain banyak memberi bantuan, ya memberi bantuan itu dari segi sosial, ya. Nah seperti itu juga kita juga membantu negara lain yang mungkin belum terlalu sejahtera, itu maksudnya. Jadi harus timbal balik, bekerja sama dari berbagai segi. Jadi tolong diingat tuh tadi dari segi apa aja tadi, ya segi sosial, segi ekonomi, budaya, ya. Nah keamanan, ya anak-anak ya diingat itu, ya. Nah seperti itu. Nah karena kita adalah warga dunia tinggal di dunia, hendaknya kita mempunyai kepedulian, keprihatinan, ya terhadap sesama di bumi ini, ya. Jadi kita nggak jangan apapun yang terjadi kita masa bodoh, itu udah nggak. Nah karena kita warga dunia diciptakan Tuhan, secitra dengan Tuhan, kita harus mempunyai empati, keprihatinan, ya. Mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kita kan nggak bisa berbuat apa-apa Bu Mawar. Nah kita prihatin, belajar mendoakan, ya. Nah lihat ya, Allah tidak membiarkan manusia hidup secara perorangan, ya. Jadi makanya kita dibuat ada dihimpun, ya bangsa-bangsa, ya. Jadi Tuhan nggak menginginkan orang itu hidup ya pokoknya Indonesia aja, nggak bisa, ya. Jadi Allah menghimpun, ya menghimpun dalam rumpun bangsa-bangsa, ya. Nah itu maksudnya Tuhan. Jadi kita mesti mempunyai keprihatinan. Kalau kita nggak bisa membantu, kita boleh menyampaikan, ya oh iya gini. Jadi banyak cara kita, ya menjaga, ya memberitahukan ke sesama, ya. Nah itu jadi Allah mau Allah jadikan umatnya serta dia sendiri menjadi Allah bagi bangsa, ngerti ya maksudnya ya. Jadi dia buat kita dihimpun perbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Amerika, nah di sana-sana itu, nah Allah itu tapi satu Allah. Allah jadikan umatnya dan dia sendiri menjadi Allah bagi bangsa, ya ngerti ya maksudnya ya. Jadi dia nggak mau kita itu cuman perorangan, makanya kita dihimpun per bangsa-bangsa, tapi satu Allah, ya satu Allah bagi bangsa-bangsa di dunia ini, ya. Jadi iman kepada Allah yang satu menjadi pengikat. Jadi karena kita anak Allah, kita itu kayak ada secitra. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai citra Allah, ya. Jadi supaya kita pantas disebut secitra Allah, kita harus berperilaku seperti Allah yang baik, ya. Nah jadi makanya tadi kita harus punya keprihatinan, iman kepada Allah yang satu menjadi pengikat antar manusia satu dengan yang lainnya. Nah ini karena hanya ini yang membuat kita itu pengikat kita, walaupun kita tidak melihat warga-warga di luaran sana yang tinggal di negara-negara lain, tapi Allah yang menjadi pengikat kita, ya Allah yang menjadi pengikat kita. Jadi kita semua menjadi satu sebagai umat Allah, ya. Nah seperti itu anak-anak. Jadi Allah lah yang menyatukan kita,
Makanya dibilang dia itu Allah raja segala raja, raja segala bangsa, Allah segala bangsa gitu ya. Jadi setiap bencana apapun yang terjadi, ya bencana-bencana kemanusiaan mungkin terjadi di suatu wilayah, itu bukan menjadi persoalan wilayah itu sendiri. Contohnya Bintang Timur punya masalah sendiri, Indonesia ya udah itu persoalan Indonesia, negara lain nggak peduli, nggak bisa ya. Jadi bencana yang terjadi ya itu sudah tidak menjadi masalah Indonesia sendiri, melainkan merupakan masalah bersama. Jadi itu masalah dunia ya. Nah itu maksudnya. Jadi udah mengerti kan Bu Mawar? Ulang. Jadi segala bencana kemanusiaan yang terjadi di suatu wilayah itu bukan masalah wilayah itu sendiri, tapi itu merupakan masalah bersama ya. Jadi itu disebut masalah dunia. Jadi kita manusia dipanggil untuk bersama-sama mengulurkan tangan, berbagi kasih ya. Makanya kita dipanggil. Jadi contoh kalau kan suka ya ada di bantuan gitu ya kan ada. Nah kita harus agak peduli ya, peduli. Jangan itu kan orang luar negeri ngapain, oh itu kan di Aceh, nggak boleh. Jadi kita harus peduli, ada langsung empati, kepedulian sebagai secitra dengan Allah, mengulurkan tangan dan berbagi kasih. Pernah kan dengar terjadi di mana tuh, nah orang pada ngumpulin sumbangan mau dikirim, nah seperti itu. Jadi itu nggak kita tidak bisa berpikir itu masalah dia sendiri, nggak, masa bodoh. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Jadi mesti kita bersyukur, kita masih dikasih kesehatan, kita bersyukur, dan kita bersyukur kepada Allah kita diciptakan secitra dengan Allah. Jadi kalau mau dibilang secitra dengan Allah, kita mesti berperilaku baik seperti Allah ya. Nah seperti kita harus bersyukur kepada Allah karena kita telah diciptakan secitra dengan Allah. Kita sebagai makhluk yang paling mulia, maksudnya sebegitu tuh. Kita dikatakan Allah makhluk yang paling mulia, istimewa. Nah jadi kita mesti saling bekerja sama untuk menyempurnakan karya ciptaan Allah. Nah jika kita bisa melakukan itu tadi, prihatin, peduli, mau berbagi, ya kan, jadi pantaslah kita disebut anak-anak Allah. Nah seperti itu. Jadi anak-anak yang ada di rumah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu Mawar mengenai warga dunia. Jadi nanti kalian boleh catat juga yang materi yang Ibu Mawar berikan ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak, sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.